Halo Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, Shalom. Bagaimana? Sudah jenuh atau merasa tetap semangat? Saya percaya perlindungan Tuhan selalu nyata dalam hidup kita. Apapun yang menjadi pergumulanmu, ingatlah Tuhan selalu beserta dengan diri. Kita akan memasuki persekutuan doa online. Kita menyiapkan diri kita menaikkan pujian. Hatiku percaya. Karena perlindungan-Mu nyata dalam hidup kami. Tuhan sudah memimpin sampai hari ini. Kami boleh menjalani semua itu karena kemurahan Tuhan. Biarlah kami boleh syukuri atas apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Tuhan, kami menyerahkan persekutuan doa malam hari ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau yang beracara di tengah-tengah kami, supaya relasi kami dengan Tuhan makin boleh dibangun bersama-sama. Terima kasih untuk nanti akan sharing dan juga renungan, pokok doa. Biarlah semua itu boleh membawa kami mengerti isi hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Tuhan untuk sepasang suami istri, Randy dan Feni. Mereka boleh bergabung dalam pemuda senior atau disingkat menjadi YAM. Sebenarnya apa sih yang pernah kita mau mengenal lebih mendalam? Mari kita akan menyaksikan bersama-sama dengan dua tamu kita. Halo. Halo, kenalkan diri kalian, bagaimana prosesnya bisa masuk ke Elion. Namaku Randy, ini istri saya Feni. Saya Feni. Kalau aku dulu dari gereja lain, kalau dulu pas kuliah namanya gerejanya ICF bareng Cetiana, makanya waktu kesini juga kenal gitu. Terus ketemu Feni yang dulunya Elion. Iya. Ya. Seperti itu. Terus dari sana kita kan kenal ya, terus menjajaki. Sejak itu ada pertanyaan penting. Oke, sekarang gereja di mana? Nah, ini yang penting. Akhirnya pertanyaan kita mikir, setelah kita diskusi, kita benar-benar doakan, kita akhirnya kita decide Elion. Mungkin terutama waktu itu buat aku lumayan big deal ya, lumayan masalah berat karena sebagai cowok ini kan anggapnya kalau ikut cewek ini kan sesuatu ya. Tapi akhirnya kita pilih Elion karena emang paling penting itu ketemu dengan tim yang satu visi. Waktu itu kita melihat Coach dan Cetiana sebagai mentor kita ya, terutama di bidang komunitas ini dan terutama di spesifik lagi discipleship. Seperti itu. Sangat menarik sekali bahwa Randy dari luar bisa bergabung ke Elion. Kira-kira bagaimana sih perjalanannya, adaptasinya, ada nggak kesulitan atau tantangan dan lain sebagainya? Iya, wah kalau ngomong adaptasi emang ya namanya kan tetap dari gereja lain. Apalagi dulu kalau gerejaku di pas kuliah itu
ICF ini ya lumayan sangat liberal ya. Jadi sorry ngomong kalau misal ke gereja celana pendek, bebas, sangat bebas, celana pendek, sandal jepit, kaosan. Terus sorry juga kan mungkin gereja bule ya. Jadi orang-orang yang datang itu ya ada yang tindian, ada yang tatoan. Jadi mungkin sangat counter dengan gereja GKA yang tipikal sangat berbelakang 180 derajat ini ya ternyata ya. Jadi mungkin awal-awal datang ke sini adaptasinya lumayan. Contoh sepele, ini Fanny ngasih contoh yang sangat bagus. Kamu ke gereja itu harus on time, sana harus sana fleksibel gitu ya. Lumayan belajar banyak. Gitu ya. Di sana bebas waktunya, jadi. Oh iya sangat bebas. Ya tapi akhirnya tahu diri. Akhirnya pertanyaan ini, kalau kamu beneran sayang Tuhan, masa kamu ya terlambat ya? Akhirnya kan begitu ya pertanyaannya seperti itu ya Pejon ya. Akhirnya ya tetap on time kok. Tapi fleksibelnya di sana. Kalau datang ke sini kalau terlambat kan lumayan tegang ya. Mungkin disoroti dong. Disorot ya. Kok terlambat. Disetrap. Di akuarium itu ya kaca itu ya. Seperti itu. Jadi lumayan adaptasinya. Mungkin kalau singkat ceritanya strukturnya itu ya. Oke. Peraturannya itu di sana sangat liberal, di sini sangat konservatif. Betul, mungkin ya, seperti itu. Lumayan menarik dan lumayan butuh suatu pergumulan ya, effort juga dan terutama doa yang banyak juga. Kalau nggak ada omongan dari Cetiana atau coach sebelumnya juga kayaknya untuk adaptasi itu mungkin bakal lebih susah lagi ya, seperti itu ya. Dan akhirnya nggak cuman sebagai jemaat kan, nggak cuman sekedar fleksibel atau konservatif ya, tapi akhirnya suatu saat gini kita akhirnya kan harus pilih pelayanan. Nah ini yang lebih susah lagi karena dalam pelayanan ini kan ke dalam GKA mungkin rapat atau struktur atau program itu sangat di highlight ya, sangat diutamakan di sana. Jadi awal-awal masuk YAM ini itu dengan kepengurusan yang lama ya, dengan leadership yang lama itu gimana kita awal-awal kayak harus ikut rapatnya, terus kita juga melihat oh ternyata paling penting di sini itu kan rapat dan performanya ini. Akhirnya kita lumayan sadar waktu itu justru elemen people ya, manusianya itu sangat kita nggak bilang nggak dilupakan, tapi justru mungkin nggak diutamakan ya. Bingungkan program. Iya, mungkin lebih diutamakan programnya itu ya. Dan akhirnya kita di situ kita adaptasinya, jadi ikut strukturnya pelan-pelan, rapat pelan-pelan. Tapi at the same time kita juga anggap aja itu kayak pelan-pelan gerilya gitu ya, mendekatin 1-2 orang secara personal. Itu pun juga dalam doa juga ya, itu pun juga dengan kasih karunia Tuhan mengirim orang-orang yang pas, timingnya juga pas. Kalau nggak gitu ya kita pun juga agak sangat kesulitan ya, seperti itu ya. Mungkin lebih jelas pertama kali datang itu pelayanan apa Ren yang ditawarkan ke kamu ketika bergabung nih? Oh, berapa lama ya? Udah sejak kita married berarti 2 tahunan ya? 2 tahun setengah ya? 2 tahun setengah. Oh awal-awal waktu itu emang kan sudah dengar banyak cerita gitu ya. Jadi awal-awal itu kita bilang ke Cetiana waktu itu kita nggak berani ngambil pelayanan dulu, masih adaptasi dulu lah, itu makanya adaptasi setengah tahun dulu. Itu kita take it slow. Soalnya kalau kita yakin kalau awal-awal langsung terima pelayanan, apalagi dengan gereja yang sangat berbeda latar belakang, akan sangat susah. Jadi take it slow itu sangat penting sih. Maksudnya mungkin awal-awal mungkin dilihat orang, loh ini siapa gitu, kok nggak ada namanya, nggak ada apa, ya udah biarin. Yang penting kan Tuhan buka peluang kapan waktunya pas, kita cuma berusaha available sih. Ya mungkin. Mau nambahin adaptasinya dulu. Kalau aku sih nggak terlalu adaptasi gimana ya, kan sudah di Elion. Oh iya. Siapa tahu. Terus tadi pertanyaannya Pak Krisna itu kira-kira perjalanan 2 tahun ya pegang YAM, kira-kira apa sih yang didapatkan dalam proses pertumbuhan secara dirimu juga? Iya. Mungkin selama dalam YAM ini awal-awal itu ya kan kita ikut pengemurusan, tapi juga kita gerilya gitu ya, coba dengan 1-2 orang. Awal
awal-awal itu mungkin yang paling susah itu kalau small group cewek itu ya kan dibagi dua ya, cowok dan cewek, small group masing-masing biar kita semakin mengenal ya. Yang small group cowok ini waktu itu belum ada orang. Berusaha deketin beberapa orang agak mental gitu ya, agak susah. Akhirnya ya ini pelan-pelan benar-benar start from scratch ya. Jadi dari awal banget deketin 1-2 orang ya, awalnya berteman. Sesimpel ngajak hangout, sesimpel ngajak makan bareng, makan siang bareng, telepon, WA, chatting gitu-gitu ya. Benar-benar ya itu ya dari friendship itu. Dan dari sana pelan-pelan akhirnya mulai kompak, mulai ada pertemanan satu sama lain. Akhirnya sempat waktu itu mikir nggak bisa kalau cuman pertemanan aja, tapi juga harus bisa diisi dengan firman Tuhan dan lain-lain. Akhirnya terbentuklah bukan namanya small group atau KTB, pra KTB ya di sini. Dengan bahan dari Kojo juga dikasih. Pak Hendri juga ngasih saran buku ini, akhirnya kita mulai pra KTB ini. Dan dari sana mulai ya. Apakah ada yang pergi? Iya, karena kan namanya ini kita berusaha personal friendship ya, agak susah. Jadi ada yang hilang juga, ada yang pergi, ada yang nggak cocok. Tapi kebanyakan ya puji Tuhan banyak cocok juga ya. Jadi ya pelan-pelan kita di sana gitu. Kesulitannya apa yang selain itu, kesulitan dalam pelayanan ini? Itu kan yang dilakukan kan. Nah, kesulitannya apa ya? Kalau kesulitan dalam diamnya sendiri ini ya, tetap sih ya. Dalam pelayanan kalian ya. Tetap ya, kan namanya juga kan Yam ini kan sudah dari dulu ya. Kita kan cuma orang baru. Kesulitannya itu justru mungkin dengan existing program ya, dengan program yang lama ini ya, gimana bisa masuk itu ya. Termasuk juga dengan orang-orang yang lama juga, maksudnya kan kita nggak bisa dong kayak dengan orang-orang baru wah sananya gitu kan ya. Justru dengan orang yang lama pun gimana kita bisa blend in ya, bisa bersatu lah. Karena kalau akhirnya kita ikut Tuhan tapi terjadi terpecah belah juga akhirnya bukan ikut Tuhan. Yang penting justru akan bisa bersatu. Pak, dari Feni apa? Pak Feni mengalami kesulitan apa dalam pelayanan ini? Kesulitan pelayanan diam ya. Iya. Kalau aku sih apa ya, memberikan value yang benar terhadap anak-anak ya kan ya. Mungkin di usia-usia yang udah dewasa itu sudah terbentuk karakter masing-masing lah ya. Nah ini untuk berikan value-value, nilai-nilai yang benar, yang apa kembali ke Tuhan, ajaran firman Tuhan itu yang penting itu ya susah sih. Itu sih kesulitannya. Jadi kira-kira pergumulannya apa? Kalian kan sudah berkeluarga ya? Iya. Kira-kira mungkin sharingkan pergumulan. Soalnya kan kalian berdua masa-masa karier tentunya kan pasti apa idealnya bagaimana, pasti banyak hal yang ingin pelayanannya nggak mudah tadi seperti sharingkan, memberikan waktu gitu ya. Kira-kira apa sih ngajak friendship, kenalan sebagai orang baru, kenalan. Apalagi fokus ke people kan nggak gampang. Iya, emang ujungnya pergumulannya itu paling penting. Tadi seperti Fanny bilang ya, gimana kita ngasih values ya. Pergumulan paling penting itu juga karena dari values ini kita gimana stay true itu ya ke diri sendiri, ke Tuhan. Karena akhirnya anak-anak ini pun kan anak-anak pintar semua ya. Mereka sadar kok kita itu genuine atau enggak, real atau tidak. Kalau kita tidak stay true ke diri sendiri sama Tuhan, akhirnya percuma, kita jadi hipokrit, kita jadi Farisi yang cuma mengajarkan firman Tuhan ini tapi kita tidak melakukan. Mungkin kalau dalam pergumulan gue paling penting kan mungkin awal-awal merit ya, jadi karir kan penting ya, apalagi buat cowok. Itu di sana itu ada momen gimana aku tuh ada tendensi apa ya mengidolakan ini. Aku tahu ini salah, tapi aku juga kepingin ini gitu loh. Ini yang akhirnya membuat ada gap antara aku sama Tuhan ya, sama anak-anak juga. Jadi sama anak-anak aku ya kayak kita seakan-akan oke, seakan-akan nggak ada masalah, sedangkan aku ada masalah di sini gitu. Akhirnya ada momen itu akhirnya
jujur ke Tuhan. Tuhan, aku tahu ini salah, tapi aku tahu aku harus bilang ini, dan akhirnya aku bisa sharingkan itu juga ke anak-anak. Wah, itu sangat lega ya, sangat-sangat lega. Jadi stay true itu ya. Mungkin kedua itu pembagian waktu ya. Pembagian waktu. Iya. Ya Pak, pembagian waktunya gimana? Ya, pembagian waktunya kadang itu juga kita ini udah married tapi lupa kalau udah married kayak gitu loh. Jadi kan harusnya tanggung jawabnya lebih ya. Tanggung jawab sebagai keluarga juga membangun keluarga kayak dan juga tanggung jawab sebagai anak, kita ada orang tua masing-masing yang harus kita spend time juga. Terus juga dari orang tua juga kayak sudah nanya ini sudah harusnya waktunya punya anak, tapi ya seperti gitulah. Terus ya gitulah. Terus kadang juga kalau reach out anak-anak muda itu kan juga waktunya kan fleksibel habis ya, jadi itu kita mesti ngorbanin waktu-waktu kita sendiri sih. Kayak gitu. Sangat luar biasa, kita bersyukur untuk mentornya Tuju dan Diana yang berhasil meregenerasi untuk Randy dan Feni. Dan sebagai pelayan Tuhan gak gampang, harus berkorban waktu sampai lupa sudah berkeluarga ini. Tapi kita lupa bersyukur. Jadi kita percaya. Kira-kira apa sih yang ajakan atau saran? Mungkin yang terakhir yang aku mau tanya tadi kan, apa yang dilakukan, yang kamu lakukan, apa yang menjadi pergumulanmu. Nah, yang aku ingin tahu adalah apa yang kamu alami selama pelayanan ini, dalam arti 2 tahun ini, dalam pelayananmu bahkan bersama teman-teman yang hal apa yang kamu alami yang bisa kamu sharingkan? Entah itu mungkin dalam secara khusus dalam ini, apakah pertumbuhan bukan secara khusus kan, bagaimana aku tahu dulu ceritamu ketika di kuliah ya, bagaimana komunitas di sana itu sangat mempengaruhi kamu bertumbuh. Nah, ketika kamu masuk di sini, kamu bersama bersama teman-teman di sini ya, apa yang kamu alami? Bisa nggak di-share? 2 tahun ya, udah 2 tahun ya. Dalam 2 tahun itu hal apa yang kamu alami? Oke. Mungkin awal-awal tuh mungkin tetap awal-awal anggap aja kayak masa honeymoon ya. Anggap aja kayak new friends. Anggap aja kayak new friends, nggak cuma aku ya, masih anak-anak sendiri pun juga menikmati lah pertemanan baru gitu. Mungkin kuncinya tuh waktu kita yaitu ya stay true tadi itu ya. Jadi ada momen dimana akhirnya nggak bisa cuma berteman aja, tapi akhirnya back to kebenaran firman Tuhan ya. Dan waktu kita benar-benar bilang ini, mungkin itu yang akhirnya bakal ada yang hilang tetap. Nah itu bakal. Jadi setelah masa-masa seneng ya, kita teman-temannya kumpul, kemudian dari sana kita bilang tentang kebenaran firman Tuhan. Entah itu kita bilang komunitas itu penting atau apa gitu-gitu, tetap ada yang hilang. Ataupun kayak pelan-pelan nggak aktif, dan akhirnya ya udah jadi kayak hilang gitu ya. Itu sedih. Masa-masa itu, aduh akhirnya anak ini nggak bisa join ya, nggak bisa ikut lagi. Ya kita pun ya akhirnya ya kita pun juga nggak bisa berperan sebagai kayak harus menyelamatkan semua orang ya. Emang ya kita juga siapa sih, nggak mungkin semua orang juga cocok sama kita. Akhirnya ya kita cuma bisa bersyukur Tuhan ngasih ini, anggap aja kata-katanya Tuhan kayak mencakupkan saya, Tuhan memfilter, otomatis memfilter. Nah itu kayak mulai tahun kedua ini, mulai kayak benar-benar Tuhan memfilter ya anak-anak, orang-orang yang betul-betul yang terpanggil yang sama gitu ya, seperti itu. Lumayan ya. Tapi kalau kita kasih konklusi ya, secara keseluruhan selama 2 tahun sama Yam ini, hidup kita jadi lebih berwarna ya. Betul. Iya, betul. Lebih sukacita ya. Bisa jadi teman bagi anak-anak itu. Apalagi usia kalian kan mirip-mirip ya. Iya, kita jadi lebih nggak egois mikirin diri sendiri, tapi lebih mikirin orang lain. Mungkin nih Pak, paling aku juga ngalamin ini waktu kuliah dulu, waktu di gereja aku yang lama. Masih beda background gereja ya. Terus kalian juga paling seru tuh, bukan paling seru, paling joyful ya. Selain melihat anak baru terima Tuhan, itu juga gimana anak itu karakternya berubah. Roma 8 ayat 29. Kalau kita itu benar-benar Tuhan kepingin ya kita itu berubah semakin seperti karakternya semakin Kristus ya.
itu nggak bisa dibayar dengan apapun ya. Gimana kalau kita melihat anaknya yang dulu seperti ini, terus sekarang berubahnya bukan karena dia ikut-ikutan, tapi benar-benar Tuhan yang merubah. Iya. Itu kelihatan Tuhannya yang keren, bukan kita yang keren atau anak-anak yang keren gitu ya. Sangat menarik ya. Iya, gitu. Konservatif tetapi enjoy, tetapi berwarna. Iya. Luar biasa. Ya, itu Kita hal percaya yang Tuhan baik pakai gitu ya. mereka. By God's grace ya. Ya. Ayo kasih ajakan, undangan. atau untuk teman-teman kita. Jadi teman-teman yang belum pernah bergabung ke YAM, mari ikut. Kita sudah dengar sharing mereka, atau yang sudah ikut tambah semangat, atau ngajak teman-teman yang lain. Siapa tahu di Elion dapat jodoh. Amin. Kan seperti mereka berdua. Oh, penting itu. Kita kan juga senang kan gitu loh. Menarik tadi ya, tapi ya betul ya. Shock culture, konservatif, ngomong apa berbeda di sana lebih bebas, kita lebih mungkin lebih ketat ya. Tetapi menarik gitu loh. Ayo Ini kasih. bikin enjoy, bikin berwarna, Bikin berwarna. hidup berwarna. Kasih mulai friend. Oh ya, jadi kalau kepingin hidup kalian berwarna, Betul. Benar. Pula. maksudnya benar-benar berwarna di dalam Tuhan. Iya. Jadi bisa join kita diam karena kita benar-benar komunitas, bukan komunitas yang sempurna, tapi justru komunitas yang penuh dengan orang berdosa yang hanya kepingin bertemu bareng dalam Tuhan. Jadi silakan join aja. Itu yang memberi warna ya, Ren. Itu yang memberi warna. Jangan bergumul sendiri, tapi bergumul sama-sama aja di komunitas. Nah, itu yang paling Itu yang- penting kita ciayu untuk yang diam bikin kita. seru, itu yang bikin berwarna. Oke, kita akan dengar firman Tuhan dulu. Ya, shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Pada malam hari ini kita bersyukur dapat kembali mendengarkan sebuah kesaksian yang baik dari rekan kita, saudara Randy dan saudari Feni. Bagaimana kita mendengar tentang komunitas dan gereja. Hari ini kita kembali diingatkan bahwa Tuhan adalah kepala gereja, pemilik segala denominasi yang mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan yang menebus gerejanya. Seperti apa yang pernah disampaikan Paulus di dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayat ke-12, di sana dikatakan bahwa aku dari golongan Apolos, aku dari golongan Paulus, aku dari golongan Kristus, aku dari golongan Kefas. Disitulah Paulus berkata dan mengatakan, apakah Kristus terpecah-pecah dan apakah engkau dibaptis dalam nama kau? Enggak. Tetapi Kristuslah yang menjadi kepala. Hal ini sangat menarik sekali untuk setiap kita. Bahwa Tuhan memakai gerejanya, komunitas, di dalam segala denominasi yang mengakui Dia sebagai Tuhan untuk dapat membuat kita dapat saling bertumbuh dan membangun sesama anggota. Di dalam kedaulatannya, Kristus menaruh kita di tempat yang Ia inginkan, di dalam gerejanya, di dalam komunitasnya, untuk membentuk setiap kita. Dan itulah yang boleh kita dengarkan dari kesaksian rekan kita tadi. Jadi tidak mungkin ketika kita berkata bahwa saya tidak bertumbuh di sini, aku tidak bertumbuh di gereja ini. Tidak mungkin. Kenapa? Karena Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan kepada setiap kita. Dikatakan di sana Apolos, aku menanam, Apolos menyiram. Tetapi Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan. Kita percaya bahwa dimanapun Tuhan meletakkan kita di dalam gerejanya, Tuhan berdaulat, Tuhan punya rencana untuk membentuk setiap kita. Dan disitulah pasti ada pertumbuhan. Maka yang menjadi pertanyaan sederhana, saya tidak akan menyampaikan panjang lebar, tetapi yang menjadi pertanyaan sederhana di dalam hidup kita berkomunitas di gereja, apa yang membuat kita tidak bertumbuh kalau demikian? Kalau kita boleh mendengar kesaksian rekan kita, bukan karena dia berpindah-pindah gereja, tetapi karena dia harus, karena kuliah dan karena menikah. Tetapi yang paling menarik yang ketika kita lihat adalah apa yang membuat kita itu tidak bertumbuh. Rekan kita boleh bertumbuh, dia boleh mengalami Tuhan dalam hidupnya. Apa yang membuat kita tidak bertumbuh? Jawabannya simple, karena kita lah yang sebenarnya tidak ingin dibangun. Kita yang tidak mau dibangun, karena kita tidak pernah bersekutu dengan anggota yang lain. Itu yang penting. Gereja adalah sebuah persekutuan. Tetapi berapa banyak di antara kita yang ketika hari Minggu, ketika kita datang ke gereja, kita hanya sekedar datang dan pergi. Tetapi kita tidak pernah bersekutu dengan anggota yang lain. Kita tidak pernah membuka dan memberi diri kita bagi orang lain. Kita lupa bahwa setiap kita adalah bagian-bagian tubuh Kristus.
Terlebih lagi di dalam kondisi hari ini jemaat sekalian, ketika kita tidak ada lagi pertemuan ibadah, janganlah kita hanya sekedar menonton dan menonton, tetapi mari kita dapat benar-benar bersekutu di dalam pertemuan-pertemuan online. Kita membuka diri kita memberi diri kita supaya kita tetap dan terus bertumbuh. Sebagai penutup saya akan membacakan Ibrani 10 ayat 23 sampai 25. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sekali lagi, Tuhan adalah kepala gereja. Dia melebihi setiap denominasi. Karena itu tidak ada pertumbuhan di dalam gereja Tuhan. Yang menjadi masalah adalah apakah kita sudah membuka diri kita masuk di dalam sebuah komunitas. Jangan lari, jangan menghindar dari pertemuan-pertemuan. Secara khusus di dalam masa hari ini, mari kita mengikuti pertemuan-pertemuan online. Walaupun dengan online mungkin tidak enak, tetapi sekali lagi mari kita teguh, kita setia melakukannya menjelang kedatangan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, mari kita menaikkan doa syafaat. Yang pertama, kita berdoa bagi kita masing-masing. Kita berdoa untuk setiap kita, baik anak-anak sekolah, baik SD, SMP, SMA, kuliah, maupun mereka sedang bekerja. Kita doakan untuk semua yang kita lakukan supaya kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Hidup kita boleh bergantung kepada Tuhan. Mari kita membuka suara berdoa untuk setiap diri kita masing-masing dengan segala keadaan kita, segala profesi kita maupun dalam kehidupan kita. Mari kita buka suara, kita berdoa. Bapa dalam surga, Tuhan, kami menyerahkan untuk setiap kami masing-masing ke dalam tangan Tuhan, baik anak-anak SD, sekolah, SMP, SMA, kuliah, pekerja, mereka yang melakukan apapun Tuhan, maupun sebagai hamba Tuhan, sebagai pekerja profesional, sebagai pengusaha, sebagai ibu rumah tangga, sebagai oma opa, sebagai apapun Tuhan, Kau pimpin sertai kami supaya hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan Tuhan. Tuhan, kami berdoa supaya kami terus boleh berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih biarlah kami boleh jujur kepada diri sendiri, jujur kepada Tuhan, dan jujur kepada hidup kami supaya kami terus boleh berfokus kepada Kristus. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya kita doakan untuk Jemaat Elion Satelit supaya mereka tetap setia mengikut Tuhan melalui ibadah online dan pembinaan di gereja kita. Kita doakan baik sekolah minggu, kemudian YAM, kemudian pemuda serta jemaat umum sampai lanjut usia supaya mereka tetap boleh semangat untuk mengikuti ibadah online dan pembinaan di gereja kita. Mari kita buka suara, kita berdoa. Bapa dalam surga, Tuhan, kami menyerahkan untuk jemaat Elion Satelit dalam tangan Tuhan, baik sebagai sekolah minggu, remaja pemuda yang Pak Sutri, YCF, dan juga sebagai hamba Tuhan, sebagai tatap muka, jemaat dewasa maupun sebagai tolong supaya kami boleh tetap setia untuk boleh beribadah setia terhadap Elion Satelit. Mereka boleh ikut ibadah online dengan semangat, dengan kesetiaan mereka untuk boleh belajar firman sehingga mereka boleh bertumbuh di dalamnya. Terima kasih Tuhan, pimpin sertai setiap jemaat Elion Satelit ini. Dengar doa kami, dalam Yesus kami berdoa, amin. Kemudian minta penginjil Krishna doakan untuk Randy dan Feni. Doakan mereka supaya Tuhan mengaruniakan anak buat mereka dan juga kerohanian mereka sebagai cici mentor bagi anak-anaknya. Tuhan, saat ini kami berdoa, Tuhan, hamba-Mu secara khusus berdoa untuk Randy dan Feni, Tuhan, di dalam panggilannya Engkau boleh memanggil mereka di dalam
melayani teman-teman muda Tuhan di sini. Tuhan, kiranya Tuhan yang boleh curahkan kasih-Mu kepada mereka, supaya mereka pun boleh mengasihi teman-teman, rekan-rekan pemuda Tuhan di tempat ini. Dan kiranya Tuhan juga boleh tolong supaya rekan-rekan teman-teman pemuda di sini sungguh boleh merasakan kasih mereka Tuhan di dalam hidup mereka Tuhan. Dan kiranya Tuhan tolong untuk apa yang boleh di-sharingkan tadi Tuhan, di dalam segala tantangan pelayanan mereka, bagaimana mereka harus tetap menjadi orisinil Tuhan, menjadi diri yang asli, diri mereka sendiri Tuhan, yang boleh tolong supaya mereka boleh tetap menjadi genuine Tuhan, asli Tuhan, tidak memakai topeng, supaya sungguh di dalam hidup mereka sungguh boleh menjadi berkat yang luar biasa bagi rekan-rekan muda di tempat ini. Tuhan juga berdoa Tuhan di dalam pengaturan waktu mereka, supaya mereka pun sungguh boleh mengatur waktu dengan bijak Tuhan, supaya sungguh apa yang Tuhan percayakan kepada mereka sungguh boleh diselesaikan dengan baik, entah itu dalam pelayanan, entah itu di dalam pekerjaan yang Tuhan percayakan, bahkan di dalam keluarga mereka. Bantu mereka untuk boleh mengatur waktu mereka dengan baik, dan secara khusus juga waktu ketika mereka berdua bersama. Tuhan yang boleh sertai, Tuhan berkati pekerjaan mereka secara khusus di tengah kondisi hari ini. Tuhan yang boleh berkati juga untuk kerinduan mereka akan hadirnya seorang anak pun, Tuhan yang boleh berkati mereka, berkati kandungan dari Feni Tuhan, Tuhan yang boleh sertai. Dan bila ada pergumulan yang lain, Tuhan pun yang boleh tolong, Tuhan kasih hikmat supaya mereka boleh melewati setiap pergumulan itu dan boleh menolong mereka untuk boleh semakin serupa Kristus. Dan secara khusus Tuhan dalam pelayanan mereka di rekan-rekan muda, biarlah mereka boleh mengingat bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan mereka sendirian. Engkau memberikan orang-orang yang siap menolong mereka untuk melayani bersama-sama. Terima kasih Tuhan, Tuhan yang boleh berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kita bersyukur untuk ESBS yang telah dijalankan. Doakan untuk rencana mau adakan EBS. Kita berdoa supaya jemaat yang sudah ikut ESBS ini terus bertumbuh dan firman Tuhan boleh berakar dalam hidup setiap jemaat. Dan doakan untuk Pak Hendri akan mengajar EBS untuk ke depan, supaya Tuhan juga memimpin menyertai untuk doktrin Roh Kudus yang akan diajarkan pada EBS yang akan datang. Mari kita buka suara, kita berdoa. Bapa dalam surga, Tuhan kami selalu doakan untuk ESBS yang sudah dijalankan. Kondisi hari ini Tuhan yang boleh tolong Rasul Paulus, dan doakan untuk EBS yang akan dimulai pada pembinaan ini, supaya sungguh boleh menjadi penguatan, boleh menjadi Roh Kudus ini boleh membawa setiap pengetahuan yang boleh terus menumbuhkan boleh iman kepercayaan setiap kami juga berjalan boleh sertai di dalam pimpinan Roh Kudus, sehingga hidup setiap jemaat boleh berjalan sesuai dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita berdoa menyerahkan untuk bangsa dan negara kita. Kita berdoa untuk pilkada yang akan dimulai pada Desember ini. Kita doakan supaya sungguh-sungguh boleh berjalannya tertib, demokrasi terpimpin, dan doakan supaya Tuhan yang mengatur keamanan di dalam pilkada. Mari kita berdoa untuk bangsa dan negara. Bapa dalam surga, Tuhan kami saat ini doakan untuk bangsa dan negara secara khusus di dalam Tuhan. perpolitikan. Kami berdoa untuk pilkada yang akan dimulai, yang akan dilaksanakan pada bulan Desember. Tuhan kami berdoa supaya dan siapa yang terpilih sungguh adalah orang yang dengan baik, bukan kepada boleh tetapkan Tuhan pemerintah dalam politik yang benar, sehingga mereka sungguh-sungguh boleh menjalankan dengan baik. kepada Dan bangsa doakan dan supaya negara. bangsa dan negara Berikanlah kami kami pemimpin di yang tengah-tengah boleh situasi takut pandemi akan ini Engkau. tidak dijadikan sebagai momen dalam menjatuhkan orang lain, tetapi Tuhan kami doakan biarlah sungguh-sungguh bangsa dan negara kami dilindungi oleh Tuhan. Tuhan pimpin sertai perlancar dalam jalannya pilkada ini, sehingga siapapun yang terpilih adalah dari Tuhan sendiri yang akan memimpin bagi bangsa Indonesia. Terima kasih Bapa, khususnya untuk daerah dan juga kota. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah hadir dalam
persekutuan doa online ini. Terima kasih untuk Randy dan Feni yang boleh sharingkan mengenai pelayanan dia dan juga pergumulan dalam YAM. Kami bersyukur untuk Alien Satelit, ada satu harapan untuk anak-anak muda, khususnya mereka yang YAM ini sungguh-sungguh Tuhan pakai satu komunitas untuk boleh membawa lebih banyak orang untuk boleh bertumbuh bersama, boleh mengenal bersama, boleh menjalani kehidupan bersama dengan mengandalkan Tuhan. Doakan Tuhan berkati mereka dan doakan untuk setiap kami, siapapun berada di rumah masing-masing, kiranya Tuhan yang pimpin sertai anak-anak muda menggunakan masa muda dengan baik, karena masa muda adalah masa yang Tuhan berikan untuk boleh berjalan bersama Tuhan. Biarlah orang-orang yang sudah dewasa rohani, mereka boleh menjadi mentor-mentor bagi anak-anak muda. Terpujilah namamu Bapa, inilah doa dan permohonan kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, sekian persekutuan doa online kita pada malam hari ini. Mengingat kembali di tengah kondisi hari ini, jemaat sekalian, mari kita terus tetap setia di dalam ibadah kita, walaupun mungkin tidak enak, walaupun mungkin kita tidak merasakan feelingnya, tetapi mari kita boleh selalu tetap setia dan kita terus memiliki berharap dalam doa-doa kita bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita, Tuhan akan menolong kita. Kita mungkin tidak tahu kapan Tuhan akan pulihkan keadaan ini, tetapi kita percaya Tuhan pulihkan atau tidak, segala sesuatunya baik bagi setiap kita. Sekali lagi kami juga mengingatkan, apabila jemaat sekalian rindu untuk didoakan, jemaat sekalian bisa mengklik link yang ada di bawah ini. Kami rekan-rekan hamba Tuhan akan menghubungi dan mendoakan Bapak Ibu secara langsung. Kami tidak akan mendoakan pergumulan Bapak Ibu secara online, tetapi kami akan mendoakan secara langsung. Dan kami juga mengucapkan terima kasih bagi setiap rekan-rekan yang sudah boleh mengirimkan pokok-pokok doa, yang boleh menghubungi setiap kami untuk kami bisa mendoakan pergumulan Bapak Ibu sekalian. Sekian, terima kasih, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.